Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Salsabila, MPM 275 Kelas Kriminologi 3A. Analisa kasus Zarima Mirapsur dengan teori labeling. Zarima Mirapsur sosok yang berkontroversial, seorang model dan juga pemain sinetron, bermain sebagai figuran dalam sinetron Kanan Kiri Oke bersama pelawak Kadir yang dikenal di era 1990. Zarima yang lahir pada 3 Desember 1974 pernah 2 kali berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Zarima ditangkap polisi kali pertama pada Agustus 1996 karena kedapatan memiliki 29.667 butir ekstasi yang senilai dengan 1,5 miliar. Akibat kasus narkoba yang menjeratnya, Zarima dijuluki sebagai Ratu Ekstasi. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai penyimpangan karena dapat merusak mental dan menimbulkan banyak kerugian bagi penggunanya maupun bagi orang lain. Definisi penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan, atau dalam sumber lainnya dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang sifat patologis, paling sedikit telah berlangsung 1 bulan lamanya, sehingga menimbulkan gangguan. Dari dua definisi tersebut jelas bahwa masyarakat secara umum memandang bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Zarima sebagai suatu penyimpangan. Hal tersebut ditandai dengan penangkapan oleh B. Perilaku yang dianggap sebagai kejahatan akan diberi label kejahat. Zarima mendapat berbagai label, mulai dari label yang diberikan oleh masyarakat, dalam hal ini para penggemar dan keluarganya, sebagai Ratu Ekstasi, serta label jahat diberikan oleh pihak yang dominan dalam hal permintaan melakukan dakwaan yang ditujukan kepada Zarima selama 4 tahun. C. Pada saat suatu perilaku diberi label sebagai kejahatan, maka individu yang melakukan perbuatan itu juga akan dilabel sebagai penjahat. Suatu perbuatan akan selalu melekat dengan yang melakukan perbuatan tersebut. Pada kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Zarima yang dianggap sebagai kriminal, hal ini terlihat dari hukuman penjara yang harus dijalani selama 4 tahun. D. Individu diberi label penjahat melalui proses interaksi. Suatu penyimpangan akan mendapat reaksi yang berbeda tergantung dari proses interaksi yang dijalankan. Suatu perilaku yang sama akan mendapatkan label yang berbeda tergantung pada asal-usul perilaku dan karakter dari individu yang terlibat di dalamnya. Zarima sebagai seorang publik figur mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan. E. Individu yang dilabel sebagai penjahat cenderung mengidentifikasi dirinya seperti label yang diberikan kepadanya. Label yang diberikan kepada Zarima mendorong dia untuk bercerita kepada masyarakat bahwa bahaya yang ditimbulkan sangat besar dan masyarakat harus menjauhinya. Namun Zarima juga memiliki anggapan bahwa sebagai seorang pebisnis dia ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya berhubungan narkoba ekstasi yang saat itu belum ada aturannya. Label tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mendorong pelakunya mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang jahat dan tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut akan diulang pada waktu yang akan datang. Dalam teori labeling, memiliki asumsi bahwa jika seseorang mendefinisikan suatu situasi adalah nyata, maka konsekuensinya akan menjadi nyata. Terdapat 2 jenis penyimpangan, yaitu primary deviance dan secondary deviance. 2 konsep tersebut apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Zarima, maka diperoleh gambaran bahwa A. Primary deviance merupakan bentuk pelanggaran pertama kali, cenderung coba-coba, tidak sengaja, tidak serius, perilaku kanak-kanak, perilaku coba-coba. B. Secondary deviance merupakan pelanggaran lanjutan, muncul konsep diri cenderung
reaktif memiliki motivasi wujud eksistensi self-fulfilling prophecy. Kedua tahap tersebut dan terlabeling memiliki asumsi bahwa jika seorang mendefinisikan suatu adalah nyata, maka konsekuensinya akan menjadi nyata. Sedangkan yang B, tahapan ini dibuktikan dengan penangkapan Zarima untuk yang kedua kalinya pada tahun 1998. Saat itu masyarakat makin intens secara progresif. Kesimpulannya, kekuatan suatu label yang kemudian berwujud antara pihak pemberi label dengan pihak yang diberi label itu tentu saja dipengaruhi oleh siapa yang melabelnya dan siapa yang terkena label. Semakin kuat kewenangan suatu pihak tertentu memberikan label lalu menuduh, maka semakin lemah pula posisi tawar pihak individu, aktor, atau kelompok untuk melakukan pembelaan terhadap diri atau pihaknya. Dalam konteks ini, kalau pihak yang menuduh adalah kalangan aparat atau pejabat yang berwenang, sementara mereka tak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan counter terhadap apa yang dituduhkan, tanpa bisa melakukan pembelaan yang berarti. Sekian dari saya, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.